Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata yang menggugah kesadaran kita tentang cinta, pengorbanan, dan kehilangan untuk tujuan pembelajaran. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Baiklah, mari kita langsung mulai. Di sebuah desa kecil yang sunyi di pelosok Jawa, hidup seorang gadis muda bernama Nisa. Gadis berusia 23 tahun itu dikenal lembut hati dan penuh semangat. Namun hidupnya berubah drastis ketika ayahnya mengalami kecelakaan yang membuatnya lumpuh total. Nisa terpaksa meninggalkan bangku kuliah demi membantu ibunya yang bekerja serabutan. Kehidupan mereka adalah perjuangan tanpa akhir. Hutang menumpuk, sementara kebutuhan harian nyaris tak pernah terpenuhi. Suatu siang yang terik, datanglah seorang tamu tak terduga ke rumah mereka. Pak Rahmat, seorang duda kaya berusia 75 tahun yang dikenal dermawan di desa itu, mengutarakan niatnya kepada keluarga Nisa. Ia ingin menjadikan Nisa sebagai pendamping hidupnya. Kabar itu seperti petir di siang bolong bagi Nisa. "Ibu, ini tidak masuk akal," Nisa berteriak setelah tamu itu pergi. "Aku masih muda. Bagaimana mungkin aku menikah dengan pria seusia kakek?" Namun, suara ibunya penuh dengan keputusasaan. "Nisa, kami tak punya pilihan. Ayahmu butuh pengobatan. Hutang kita tak mungkin terbayar tanpa bantuan." Pak Rahmat hanya ingin seseorang yang menemaninya di sisa hidupnya. Tangis Nisa pecah. Perasaan marah, bingung, dan tidak berdaya bercampur menjadi satu. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan sampai pada titik ini. Namun, melihat wajah ayahnya yang penuh penderitaan dan ibunya yang hampir menyerah, Nisa tahu bahwa hidupnya bukan lagi miliknya seorang. Ia merasa tersandera oleh tanggung jawab dan tuntutan keluarga. Beberapa minggu kemudian, pernikahan sederhana namun cukup mewah untuk ukuran desa. Keluarga Pak Rahmat yang terpandang di desa menggelar pesta untuk pernikahan yang keempat kakek itu. Di balik gaun putihnya, air mata Nisa terus mengalir. Semua tetangga hadir, namun senyum mereka menyimpan bisik-bisik tajam. Gadis muda itu menjual dirinya demi harta. Mereka berbisik satu sama lain. Nisa mencoba menutup telinganya, namun kata-kata itu terasa seperti duri yang menusuk hati. Di malam pertama mereka sebagai suami istri, Nisa duduk di sudut kamar dengan pandangan kosong. Pak Rahmat, yang tampak sangat paham akan kegundahan hati istrinya, berkata dengan lembut, "Nisa, aku tahu ini sulit bagimu. Aku tidak meminta apapun darimu. Aku hanya berharap kamu mau menerima kehadiranku perlahan." Kata-kata itu membuat hati Nisa semakin hancur. Ia merasa seperti boneka yang terjebak dalam permainan takdir yang tidak adil. Tetapi, di balik rasa terpaksa itu, ada sesuatu yang samar-samar ia rasakan. Entah itu rasa lega karena keluarganya tertolong, atau kehangatan dari suara lembut suaminya yang tua. Hari pertama Nisa di rumah Pak Rahmat adalah awal dari hidup yang asing dan penuh kesunyian. Rumah besar dengan arsitektur tua itu dipenuhi dengan perabotan antik dan foto-foto keluarga yang sudah usang. Langkah kaki Nisa menggema di lantai marmer, menambah rasa dingin yang sudah memenuhi hatinya. Kamar yang disediakan untuknya adalah kamar luas dengan ranjang besar, tirai tebal, dan jendela yang menghadap ke kebun belakang. Namun, keindahan itu tak mampu mengusir rasa hampa yang ia rasakan. Pak Rahmat memperlakukan Nisa dengan sangat lembut, bahkan terlalu hati-hati. Ia seolah mengerti bahwa Nisa merasa canggung dan terpaksa. Setiap pagi, ia hanya menyapa dengan senyum hangat dan memberikan ruang bagi Nisa untuk menyesuaikan diri. "Nisa, kamu tidak perlu merasa terbebani di sini. Anggap saja rumah ini adalah milikmu juga," ucap Pak Rahmat suatu pagi saat mereka sarapan bersama. Namun, kata-kata itu tidak banyak membantu. Nisa tetap merasa seperti tamu di rumah suaminya sendiri. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar, hanya sesekali keluar untuk makan atau berjalan di sekitar kebun belakang. Di sana, ia melihat Pak Rahmat yang selalu sibuk dengan tanaman-tanamannya, merawat bunga-bunga yang bermekaran meski tubuhnya sudah tak sekuat dulu. Malam-malam terasa lebih berat bagi Nisa. Ia sering duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke jendela sambil bertanya-tanya bagaimana hidupnya akan berjalan.
Suara angin yang berbisik di luar seolah menggema dengan rasa sepinya. Pak Rahmat tidak pernah memaksanya berbicara atau berbagi perasaan. Ia hanya mengetuk pintu untuk memastikan Nisa baik-baik saja sebelum kembali ke kamarnya sendiri. Hari-hari berlalu, dan kesunyian menjadi teman Nisa. Ia merasa terjebak dalam rutinitas yang kosong, tanpa arah atau harapan. Satu-satunya hal yang membuat Nisa bertahan adalah memikirkan keluarganya. Setiap kali ia teringat wajah ayahnya yang tersenyum setelah pengobatan, atau ibunya yang akhirnya bisa tidur tanpa gelisah, hatinya menjadi sedikit lebih ringan. Namun, beban di dadanya tetap ada. Ia merasa seperti bayangan yang hilang di antara masa lalu dan masa depan yang belum jelas. Di balik kesepiannya, Nisa menyadari bahwa Pak Rahmat bukanlah pria yang buruk. Ia selalu menunjukkan perhatian, meskipun dalam cara yang sederhana. Saat Nisa sakit kepala suatu malam, Pak Rahmat dengan sigap membuatkan teh hangat dan menunggunya hingga ia tertidur. Ada kebaikan yang tulus dalam setiap tindakannya, namun Nisa masih sulit untuk membuka hatinya. Hari-hari berlalu dengan lambat, tetapi sesuatu mulai berubah. Nisa yang sebelumnya hanya diam di kamar, perlahan mulai keluar dan mengamati Pak Rahmat dalam kesehariannya. Pria tua itu tampak menikmati kesederhanaan hidup, menghabiskan waktu merawat kebun kecilnya di belakang rumah. Tangannya yang berkerut dengan sabar memetik daun-daun kering dan menyiram bunga-bunga mawar yang mulai bermekaran. Dari kejauhan, Nisa memperhatikan dengan rasa kagum yang tak ia sadari muncul. Suatu sore, Nisa memberanikan diri keluar menuju kebun. Ia berdiri canggung di dekat Pak Rahmat yang tengah memangkas dahan bunga mawar. Pak Rahmat menoleh dan tersenyum hangat. "Kamu suka bunga mawar?" tanyanya. Nisa mengangguk pelan. "Suka, terutama mawar putih. Indah, tapi rapuh," jawabnya singkat. Pak Rahmat berhenti sejenak, menatap bunga yang ia pegang, lalu berkata, "Mawar itu seperti hidup. Keindahannya hanya bisa bertahan kalau kita merawatnya. Kalau tidak, ia akan layu, seperti apapun yang kita biarkan begitu saja." Kata-kata itu menggema di hati Nisa. Ia menyadari ada makna dalam cara Pak Rahmat memandang hidup. Meski usianya jauh lebih tua, ada ketulusan dalam setiap tindakannya. Pria itu tidak pernah memaksakan apapun, tidak pernah meminta lebih dari apa yang ingin Nisa berikan. Ia hanya ada dengan kehadiran yang hangat dan sabar. Interaksi kecil itu menjadi awal dari perubahan dalam hubungan mereka. Nisa mulai membantu Pak Rahmat di kebun, meski awalnya ia masih merasa canggung. Ia memetik bunga, menyapu daun-daun kering, dan sesekali mendengar Pak Rahmat bercerita tentang masa lalunya. Tentang istri-istrinya yang telah tiada, dan tentang anak-anaknya yang sekarang sudah jauh meninggalkannya. Dia berbicara tanpa rasa sedih, tetapi lebih seperti seorang lelaki tua yang penuh dengan cinta dan kenangan. Mendengar itu, hati Nisa terasa hangat. Ia mulai melihat Pak Rahmat bukan hanya sebagai suaminya yang jauh lebih tua, tetapi sebagai seorang pria yang telah melalui banyak hal dalam hidupnya, dengan luka dan kehilangan yang tak terucapkan. Ia merasa ada keindahan dalam cara Pak Rahmat menghargai hal-hal kecil. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di teras depan rumah, Pak Rahmat menceritakan lebih banyak tentang hidupnya. "Aku pikir, setelah dia pergi, aku tidak akan pernah merasakan kebahagiaan lagi. Tapi ketika kamu datang, Nisa, aku merasa ada harapan. Meski aku tahu, mungkin kamu belum bisa menerimaku sepenuhnya," ucap Pak Rahmat dengan suara pelan. Mata Nisa berkaca-kaca. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ada rasa bersalah di hatinya, karena dulu ia hanya melihat Pak Rahmat sebagai pria tua yang memberinya beban. Kini, ia mulai memahami bahwa di balik usianya, Pak Rahmat memiliki hati yang tulus dan penuh kasih sayang. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin dekat. Pak Rahmat tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga seorang penasihat yang bijaksana. Ketika Nisa bercerita tentang mimpi-mimpinya yang dulu, Pak Rahmat selalu menyemangatinya. "Kamu masih muda, Nisa. Hidupmu masih panjang. Aku mungkin hanya bagian kecil dari perjalananmu, tapi aku ingin memastikan kamu bahagia," katanya suatu hari. Ucapan itu menggerakkan hati Nisa. Perlahan, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap suaminya. Bukan cinta seperti yang ia bayangkan di masa muda,
tetapi cinta yang tumbuh dari rasa hormat, pengertian, dan kebaikan yang terus-menerus diberikan. Benih-benih cinta itu mulai tumbuh, meski Nisa sendiri belum sepenuhnya menyadarinya. Yang ia tahu, untuk pertama kalinya sejak pernikahannya, ia merasa tidak lagi sendirian. Ia mulai membuka hati untuk menerima cinta yang datang dengan cara yang begitu sederhana, tetapi begitu tulus. Waktu berlalu, dan hubungan antara Nisa dan Pak Rahmat terus berkembang. Hari-hari yang sebelumnya dipenuhi dengan keheningan kini mulai terasa hangat dengan percakapan kecil, tawa ringan, dan momen-momen kebersamaan. Nisa mulai melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda, sudut pandang yang Pak Rahmat ajarkan dengan kesabaran dan kebijaksanaannya. Setiap pagi, mereka menghabiskan waktu bersama di kebun. Nisa dengan senang hati membantu merawat tanaman, bahkan menanam beberapa bunga baru di samping mawar putih kesukaan Pak Rahmat. Sore harinya, mereka sering duduk di teras, menikmati secangkir teh hangat sambil berbincang tentang apa saja. Bagi Nisa, Pak Rahmat menjadi pendengar yang baik, seseorang yang tidak pernah menghakimi, melainkan selalu memberi nasihat dengan bijak. Suatu sore yang tenang, Nisa memberanikan diri untuk membuka hatinya. "Pak Rahmat," katanya, memecah keheningan, "aku dulu berpikir hidupku akan berakhir saat aku menikah denganmu. Tapi sekarang aku merasa lebih berarti." Pak Rahmat tersenyum, wajahnya yang keriput memancarkan kelembutan. "Nisa, aku tidak pernah ingin mengambil kebahagiaanmu. Aku hanya ingin menjadi bagian kecil dari hidupmu. Dan kalau aku bisa membuatmu sedikit lebih bahagia, itu sudah cukup bagiku." Kata-kata itu membuat Nisa terharu. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehadiran Pak Rahmat sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar kewajiban. Ia merasakan cinta yang perlahan tumbuh, bukan dari hasrat atau romansa yang membara, tetapi dari kebaikan, pengertian, dan kenyamanan yang terus-menerus diberikan. Malam itu, Nisa duduk di kamar sambil memandangi foto Pak Rahmat dan almarhum istrinya. Ia berpikir tentang bagaimana pria itu telah kehilangan cinta dalam hidupnya, tetapi tetap memilih untuk memberikan cinta kepada orang lain. Tanpa sadar, air matanya menetes. Ia merasa beruntung memiliki seseorang seperti Pak Rahmat, meski dengan segala perbedaan usia dan latar belakang di antara mereka. Hubungan mereka seperti tak ada batasan. Nisa mulai merasakan betapa dia butuh Pak Rahmat di sisinya, bukan hanya untuk kehadirannya, tetapi juga kehangatan yang diberikan suami untuk istrinya. Hubungan fisik mereka menjadi sesuatu yang istimewa, membawa mereka lebih dekat dan lebih terikat satu sama lain. Nisa selalu menunggu setiap malam untuk merasakan dalam pelukan hangat Pak Rahmat, menikmati setiap momen dengan rasa cinta yang semakin mendalam dari keduanya. Mereka berbagi keintiman fisik dan emosional dengan cara yang belum pernah Nisa bayangkan sebelumnya. Nisa mulai sadar bahwa meski Pak Rahmat tidak pernah menuntut apapun darinya, pria itu selalu memberikan yang terbaik untuknya. Tidak hanya dengan materi, tetapi juga dengan cinta yang tulus dan perhatian yang tidak pernah goyah. Di malam-malam berikutnya, Nisa mulai berdoa untuk kebahagiaan mereka. Ia tahu, waktu mereka bersama mungkin tidak akan lama, tetapi ia bertekad untuk membuat setiap momen berarti. Pak Rahmat telah mengajarkan Nisa bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang diharapkan. Tetapi ketika cinta itu tumbuh, ia dapat mengubah segalanya. Bunga mawar putih di kebun mereka terus bermekaran, menjadi saksi dari cinta yang tumbuh di antara dua jiwa yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Di setiap senyuman Pak Rahmat, Nisa menemukan kekuatan. Dan di setiap pelukan Nisa, Pak Rahmat menemukan ketenangan. Mereka mungkin tidak memulai perjalanan mereka dengan cinta, tetapi cinta itu hadir, perlahan, mengakar, dan mengisi setiap celah di hati mereka. Kehidupan yang hangat dan penuh kedamaian itu perlahan terganggu oleh bayangan kelam. Pak Rahmat, yang selama ini selalu terlihat sehat meski usianya sudah lanjut, mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ia sering merasa lelah bahkan untuk aktivitas sederhana, seperti merawat kebun atau membaca buku. Senyumnya yang dulu selalu menghiasi wajahnya kini mulai redup, meski ia berusaha menutupinya di depan Nisa. "Nisa, aku hanya sedikit lelah. Tidak usah khawatir," ucapnya setiap kali Nisa memintanya untuk beristirahat lebih banyak. Namun, Nisa tahu ada yang tidak beres.
Ia mendesak Pak Rahmat untuk memeriksakan diri ke dokter, dan setelah banyak bujukan, akhirnya ia setuju. Hasil pemeriksaan membawa kabar buruk, kondisi jantung Pak Rahmat memburuk. Dokter menyarankan agar ia banyak beristirahat. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi Nisa. Ia harus merawat Pak Rahmat dengan sepenuh hati sambil menyembunyikan rasa cemas yang terus menghantuinya. Setiap pagi, ia menyiapkan obat-obatan, memasak makanan sehat, dan memastikan suaminya tidak merasa kesepian. Namun, melihat Pak Rahmat yang dulu penuh energi kini terbaring lemah, adalah pukulan besar bagi Nisa. Di tengah rasa sakitnya, Pak Rahmat tetap berusaha memberikan kekuatan kepada Nisa. Suatu malam, ketika mereka duduk di tepi ranjang, ia menggenggam tangan Nisa dengan lemah tetapi penuh kasih. "Nisa, kamu adalah hadiah terindah yang pernah Tuhan berikan kepadaku. Aku mungkin tidak punya banyak waktu lagi, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat bersyukur karena kamu ada di sisiku." Air mata Nisa mengalir tanpa henti. "Pak Rahmat, jangan bicara seperti itu. Kamu akan baik-baik saja. Kita akan melewati ini bersama." Namun, di dalam hatinya, Nisa tahu waktu mereka semakin singkat. Ia menghabiskan setiap momen untuk berada di sisi Pak Rahmat, membacakan buku kesukaannya, bercerita tentang hal-hal sederhana, atau hanya duduk diam sambil menggenggam tangannya. Setiap senyuman yang Pak Rahmat berikan terasa seperti anugerah yang berharga. Puncaknya terjadi di suatu malam yang dingin. Pak Rahmat tampak lebih lemah dari biasanya, tetapi ia tetap memaksakan diri untuk berbicara dengan Nisa. Ia meminta Nisa duduk di sampingnya, lalu berkata dengan suara yang hampir berbisik, "Nisa, aku tahu kamu kuat. Setelah aku pergi, aku ingin kamu terus melanjutkan hidup. Wujudkan mimpimu, buat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Aku akan selalu bersamamu, dalam kenangan, dalam doa." Malam itu, Nisa tidur di samping Pak Rahmat, menggenggam tangannya erat-erat. Namun, ketika pagi datang, ia terbangun dan mendapati suaminya telah pergi. Wajahnya terlihat damai, seolah ia telah menerima takdirnya dengan penuh keikhlasan. Nisa terdiam, tubuhnya membeku. Tangisan baru pecah ketika ia menyadari bahwa pria yang telah mengajarinya tentang cinta dan pengertian itu tidak akan pernah kembali. Rasa kehilangan yang dalam menyelimuti hatinya, tetapi ia tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup seperti yang Pak Rahmat harapkan. Ujian itu telah merenggut seseorang yang paling berarti baginya, tetapi cinta Pak Rahmat tetap hidup di dalam hatinya. Kepergian Pak Rahmat meninggalkan kehampaan yang begitu dalam di hati Nisa. Rumah besar itu, yang sebelumnya dipenuhi dengan tawa kecil dan obrolan hangat, kini terasa dingin dan sunyi. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada suaminya, dari kursi favorit di ruang tamu, hingga kebun kecil di belakang yang dulu dirawat dengan penuh cinta. Nisa sering duduk di teras, memandangi bunga mawar putih yang terus bermekaran, seolah menolak layu meski kehilangan tangan yang dulu merawatnya. Air mata tak henti mengalir setiap kali ia mengingat kata-kata terakhir Pak Rahmat. "Lanjutkan hidupmu, Nisa." Suara itu terus terngiang di kepalanya, tetapi Nisa merasa berat untuk melangkah tanpa kehadiran pria yang telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Hari-hari pertama setelah kepergian Pak Rahmat adalah yang paling sulit. Nisa merasa seperti kehilangan separuh jiwanya. Ia bahkan ragu apakah ia mampu menjalani hari berikutnya. Namun, suatu pagi, ketika ia membersihkan meja kerja suaminya, Nisa menemukan sepucuk surat yang ditulis tangan oleh Pak Rahmat. Surat itu terasa seperti pesan terakhir yang penuh cinta. "Nisa, hidup ini tidak selalu tentang berapa lama kita memilikinya, tetapi tentang bagaimana kita mengisinya. Kamu telah memberiku kebahagiaan di sisa hidupku, dan untuk itu, aku sangat bersyukur. Sekarang, giliranmu untuk menemukan kebahagiaanmu sendiri. Jangan pernah takut untuk melangkah. Aku akan selalu bersamamu, di dalam hatimu." Surat itu membuat hati Nisa remuk. Air matanya mengalir mengingat suaminya tersebut, tetapi di saat yang sama, memberi kekuatan yang perlahan-lahan mengangkatnya dari kesedihan. Ia tahu bahwa Pak Rahmat tidak akan ingin melihatnya terpuruk. Dengan hati yang masih penuh luka, Nisa berjanji untuk menemukan kembali makna hidup, melanjutkan mimpi yang pernah ia ceritakan pada suaminya. Luka itu tetap ada,
Tetapi ia belajar bahwa cinta yang sejati tidak pernah benar-benar hilang, ia tetap hidup dalam kenangan dan dalam setiap langkah yang akan ia ambil. Kisah ini mengajarkan kita bagaimana cinta dapat tumbuh di situasi yang tidak mudah dan menemukan makna serta kebahagiaan dalam setiap kehidupan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.